Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Lambaikan tangannya. Puji Tuhan, semua luar biasa. Malam hari ini Luar kita biasa. Yuk. belajar bersama-sama, di mana malam hari ini kita akan diajak untuk beragam dalam pelayanan. Ya, kita semua sudah melayani, sekalipun berbeda-beda, untuk melayani satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, malam hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana tentang beragam dalam pelayanan. Oke, yuk kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kasih anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, kesehatan dan kekuatan yang begitu luar biasa, yang terus Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, hari ini kami bisa berkumpul untuk kami belajar bersama-sama, di mana kami belajar dalam beragam dalam pelayanan. Biarlah kami masing-masing dengan sesuatu apa yang kami kerjakan, apa yang sanggup kami lakukan untuk melayani Tuhan, biarlah yang berbeda-beda semua tujuan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, berkati teman-teman kami juga dalam persiapan, dalam aktivitas yang lain. Kiranya Tuhan memberkati mereka, juga menyertai mereka, melindungi mereka, sehingga mereka melihat dan campur tangan Tuhan kepada mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami siap belajar malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tanahkan satu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sekali lagi katakan, oleh karena kemurahan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kan pujiannya sekali lagi dari awal. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau ajaib bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. Ku sembah Kau, ku tinggikan, ku agungkan, ku puji nama-Mu, ku muliakan, ku tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena karya-Mu Tuhan yang ajaib dan besar di dalamku. Sungguh Kau Allah yang besar, yang berkarya di dalamku. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur bagimu, oh Yesus. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau, penuh kuasa, penuh anugerah. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau ajaib di dalamku. Terima kasih Tuhan, terima kasih, oh Yesus. Terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau, dan diagungkanlah. Terpuji. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau kami puja, layaklah segala bangsa memuji-Mu. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
kudus, layak disembah. Sekali katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya, haleluya. Kudus Engkau Allahku, layaklah Kau kami sembah, layaklah Kau kami tinggikan. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang sepertimu. Kami bangga kepadamu Tuhan, kami bangga akan Engkau ya Yesus Tuhan kami. Terima kasih. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, benar Engkau adalah Allah yang kami kagumi, kami hormati, Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih. Karena apa yang Kau lakukan bagi kami adalah sesuatu yang penuh dengan belas kasihan, di mana kami sendiri pun tidak dapat melakukannya. Tuhan Yesus, kami kagum akan Engkau, sehingga kami ingin sama seperti Engkau, memiliki belas kasihan sama seperti Engkau. Tetapi kami lemah, Tuhan Yesus. Ampunilah dari segala kesalahan kami. Kami adalah manusia yang berdosa, tetapi kami ingin dipulihkan. Kami ingin bertobat dan dipulihkan untuk menjadi sama seperti Engkau yang kudus. Dan Yesus, bimbinglah kami dalam hal ini, dan juga bimbing mulut hati hamba, dan bukalah hati dari teman-teman, agar firman yang disampaikan membuat kami lebih menjadi seperti-Mu. Dan kami mempunyai permintaan, Tuhan Yesus, jagai kami dari segala yang jahat di sekeliling kami, dan lepaskanlah kami daripada pencobaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini mungkin topiknya kelihatannya nggak begitu menarik ya, tapi hari ini topiknya cukup penting. Ya, di sini menggambarkan bagaimana anak manusia berbelas kasihan kepada manusia. Oke, pelayanan yang beragam. Bentar. Oke. Saya mulai aja. Oke, pendahuluan. Malam itu sungguh menyebalkan. Saya lagi pulang rumah di PIK ya. Udah capek, saya pengen tidur. Ya. Tetapi waktu itu saya sedang belajar dan menulis. Dan telepon berdering setiap 5 menit, tiba-tiba sudah lebih dari 20 miss call, saudara. Ya, saya memang lagi fokus, saya nggak mau diganggu waktu itu. Tapi seandainya telepon itu dari Pak Kelvin, atau Bro Eko, atau Pak Hari Raksasa, teman-teman yang positif, dan membicarakan hal yang membangun, saya akan terima telepon itu. Saudara, tapi telepon itu datang dari orang yang sangat mengusik, saudara. Ya, ngomongnya itu yang nggak penting aja, yang ya gitu loh, saudara. Jadi saat saya tidur malam itu, saya memutuskan untuk menggunakan silent. Nomor telepon saya silent kan, untuk melindungi privasi saya. Ya, saudara, menurut saudara fair nggak gitu ya?
Tetapi saat saya berbaring untuk tidur, tiba-tiba saya memikirkan Tuhan Yesus dan pelayanan seperti apa yang pasti dia miliki. Tidak seperti saya yang sedikit-sedikit bisa terusik oleh sesuatu yang gak penting. Tetapi Tuhan Yesus selalu tersedia bagi semua orang. Dan dia tidak pernah menolak siapapun. Nah, menurut saudara fair gak ya? Dalam pasal ini, Tabib Lukas menggambarkan kesibukan anak manusia yang penuh belas kasihan. Ya, saudara ingat di sini konteksnya adalah bagaimana belas kasihan yang diberikan oleh Tuhan Yesus saat dia melakukan 4 pelayanan. Yang pertama, dia mengutus murid-muridnya. Kedua, dia memberi makan orang banyak. Yang ketiga, ia mengajar. Saudara udah mengajar, nggak sampai di sana. Orang nggak ngerti, dia harus bersabar gitu loh ya. Itu bersabar itu sesuatu yang sangat menjengkelkan saudara. Ya kan, udah tahu, udah jelas begini, masih tidak bisa mengerti ya. Tetapi inilah apa yang Tuhan Yesus miliki di dalam diri dia, dalam hati dia. Dan kita juga harus menjadi seperti ini. Nah, untuk itu pasti kita diberikan orang-orang yang mengganggu, yang istilahnya yang membuat kita harus bersabar di sini, ya saudara ya. Nah, jadi kadang-kadang saya pikir kita itu harus bersyukur atas semua orang yang ada di sekeliling kita, karena kita akan di training sama Tuhan Yesus sendiri untuk menjadi sama seperti dia, seperti yang dia lakukan di dalam perikop ini. Oke saudara, bagian pertama dia mengutus. Lukas 9 ayat 1 sampai 11. Maka Yesus memanggil ke-12 rasulnya, ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes, raja wilayah, mendengar bahwa segala sesuatu yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas. Sebab ada orang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit daripada orang mati. Ada lagi mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga mereka hanya bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Hal yang pertama yang Yesus lakukan adalah mengutus. Ya, seperti yang dia lakukan kepada kita sekarang adalah pengutusan, amanat agung, sesuatu yang harus kita kerjakan. Ya, ke-12 murid telah ditabiskan beberapa bulan sebelumnya dan telah berpergian bersama Yesus sebagai pembantunya. Nah, sekarang ia mengutus mereka berdua-dua untuk memiliki pelayanan mereka sendiri dan mempraktekkan apa yang telah mereka pelajari. Ini adalah penerbangan tunggal, jadi penerbangan pertama mereka. Namun sebelum mengutus mereka, ia memberikan mereka perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Dia kasih mereka kuasa untuk mengusir setan, memberikan mereka tenaga. Jadi apa yang diberikan kepada rasul itu tidak sama dengan apa yang diberikan kepada kita, ya. Seperti instruksi yang harus diikuti. Ayat paralel dalam Matius 10 mengungkapkan bahwa ke-12 rasul murid diutus hanya kepada bangsa Israel.
Lukas tidak menyebutkan hal ini karena ia menulis terutama untuk bangsa-bangsa non-Yahudi dan menekankan jangkauan Injil ke seluruh dunia. Ya, di Matius diutus kepada hanya orang Israel, tetapi Lukas tidak menyebutkan hal ini. Kuasa adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu tugas dan otoritas adalah hak untuk melakukannya. Yesus memberikan keduanya kepada para rasulnya. Ya. Jadi kalau orang mau melakukan sesuatu untuk Yesus, udah pasti Yesus kasih kemampuan, kasih kuasa, dan kasih otoritas. Kalau tidak, kita akan gagal di tengah jalan dan istilahnya tidak mampu melakukannya mungkin dalam jangka waktu yang panjang. Ya, kita cuma coba-coba aja gitu loh. Ya, mereka mampu mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Bukan karena mereka hebat, karena diberikan kuasa kepada mereka. Oleh siapa? Oleh Yesus. Tetapi bukan mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit yang penting. Pelayanan terpenting yang ia berikan kepada mereka adalah memberitakan Injil. Seperti apa yang Yesus berikan kepada kita saat ini. Ya, kata berkhotbah dalam Lukas 9 ayat 6 menggambarkan seorang bentara yang mewartakan pesan dari raja. Ya. Dan dalam Lukas 9 ayat 6 berarti memberitakan kabar baik. Mereka adalah utusan-utusan kabar baik, saudara. Kemampuan para rasul untuk menyembuhkan merupakan karunia istimewa yang meneguhkan pelayanan mereka. Biar orang-orang percaya. Mujizat merupakan salah satu bukti bahwa Tuhan telah mengutus mereka dan sedang bekerja melalui mereka. Dewasa ini, kita menguji pelayanan seseorang bukan dari mujizat. Bukan dari bagaimana mereka bisa mengusir setan atau menyembuhkan orang sakit. Tetapi dengan apa yang dia katakan. Dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mujizat saja tidak membuktikan bahwa seseorang benar-benar diutus oleh Tuhan. Karena setan dapat memampukan para pelayanan palsunya untuk melakukan hal-hal yang ajaib. Yesus memberitahu para rasul apa yang harus mereka bawa dalam perjalanan mereka. Dengan penekanan pada urgensi dan kesederhanaan. Mereka tidak boleh membawa kantong pengemis, tetapi harus percaya bahwa Allah akan memelihara mereka. Allah akan membukakan rumah-rumah bagi mereka yang menerima mereka dengan ramah. Istilahnya apa? Iman mereka pun diuji. Ya, Matius 10 ayat 11 sampai 15 menceritakan bagaimana mereka harus memilih rumah-rumah ini. Jika mereka ditolak, mereka harus menggebaskan debu dari kaki mereka. Tindakan yang lazim dilakukan orang Yahudi Ortodoks setiap kali mereka meninggalkan wilayah non-Yahudi. Saudara lihat ya, apa yang Yesus lakukan itu semuanya adalah untuk mentraining, memuridkan orang-orang. Tuhan Yesus benar-benar menghabiskan banyak waktunya itu terutama untuk mentraining murid-muridnya. Kebingungan, saudara. Ketika para murid pergi, Yesus juga pergi melayani untuk sementara waktu di Galilea. Dan bersama-sama mereka menarik banyak perhatian. Bahkan pekerjaan mereka dibahas di tingkat pemerintahan tertinggi. Herodes Antipas adalah putra Herodes Agung dan orang yang membunuh Yohanes Pembaptis. Siapakah pembuat mujizat ini? Yohanes Pembaptis tidak melakukan mujizat apapun, tetapi hal ini mungkin berubah jika ia dibangkitkan dari kematian. Orang Yahudi mengharapkan Elia datang. Jadi mungkin Yesus itu adalah nubuat yang sedang digenapi. Hati nurani Herodes pastilah menghukumnya. Dan ia bertanya-tanya apakah mungkin Allah telah mengutus Yohanes kembali untuk menghakiminya. Ya, orang yang bersalah selalu dihantui oleh perasaan takut. Herodes terus berusaha menemui Yesus. Tetapi Yesus tidak seperti beberapa selebriti religius modern. Tidak berusaha untuk bergaul dengan orang-orang seperti itu, orang-orang berkuasa. Gak penting mungkin, kata Yesus. Yesus menyebut raja jahat itu rubah dan tidak gentar dengan ancamannya. Ketika Herodes dan akhirnya dengan Yesus bertemu, sang raja berharap untuk melihat mujizat. Tetapi anak Allah tidak melakukan apapun dan tidak mengatakan apapun kepadanya. Raja Herodes yang jahat telah membungkam suara Tuhan kepadanya. Kesimpulan, saudara, tentang pengutusan ini. Para rasul kembali memberikan laporan yang menggembirakan tentang pelayanan mereka.
Dan Yesus menyarankan agar mereka semua beristirahat sejenak. Seperti yang biasa dikatakan oleh pembicara populer Vance Havner, jika kita tidak memisahkan diri dan beristirahat, geber terus ya, nggak ada masa istirahatnya, kita akan memisahkan diri. Misi mereka untuk berkhotbah dan menyembuhkan itu sangat berat, dan mereka semua membutuhkan waktu sendiri untuk pembaharuan fisik dan rohani. Inilah ada contoh yang baik untuk ditiru oleh para pekerja Kristen yang sibuk, yang terkadang terlalu banyak pelayanan, saudara. Ya, kita boleh pelayanan hari Minggu, mungkin hari Sabtu cool, tapi biarkanlah ada satu hari kita diam dan mendengarkan firman Tuhan saja. Itu penting, saudara, ya. Tertarik oleh tanda-tanda yang Yesus lakukan, orang banyak tidak mau meninggalkannya sendirian, tetapi mengikutinya dari kota ke kota. Ketika Yesus dan ke-12 muridnya mendarat, banyak orang sudah di sana menyambut mereka, dan Yesus kembali berbelas kasihan kepada mereka dan melayani mereka. Anak manusia bahkan tidak bisa beristirahat sehari pun. Kalau saya ada yang ngusik saya tutup telepon saya. Ya, saudara, pengen tidur saya. Nah, jadi bedanya manusia dan Tuhan Yesus adalah hatinya itu Tuhan Yesus sudah benar-benar murni, saudara. Oke. Pelayanan kedua yang Tuhan Yesus lakukan adalah memberi makan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk orang sebanyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan, ia menegadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Saudara, Tuhan kita bukanlah tipe orang yang bisa mengajarkan firman lalu berkata kepada orang yang lapar, "Pergilah dengan damai sejahtera, biarlah kamu hangat dan kenyang." Ya, seperti Yakobus 2:16. Para murid sangat ingin melihat orang banyak itu pergi. Mereka belum merasakan belas kasihan Yesus Kristus dan beban yang dia tanggung bagi orang banyak. Tapi suatu hari mereka akan merasakannya. Jika Anda menggabungkan keempat kisah mujizat ini, Anda akan menemukan bahwa Yesus pertama-tama bertanya kepada Filipus di mana mereka dapat membeli roti yang cukup untuk memberi orang banyak itu. Kemungkinan besar ada 10.000 orang di sana, laki-laki plus perempuan ya. Dia hanya menguji Filipus sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dia lakukan. Di saat-saat kritis kehidupan, ketika sumber daya Anda terbatas dan tanggung jawab Anda besar, ada baiknya saudara untuk mengingat bahwa Allah telah menyelesaikan masalah tersebut. Yesus memulai dengan apa yang mereka miliki, beberapa roti dan ikan yang dengan murah hati disumbangkan oleh seorang pemuda yang ditemukan oleh Andreas. Apakah Andreas mengenal anak laki-laki itu? Atau apakah anak laki-laki itu menawarkan makan siangnya yang sedikit tanpa diminta? Sebelum kita meminta Tuhan melakukan hal yang mustahil, mari kita mulai dengan hal yang mungkin dan memberikan kepadanya apa yang kita miliki. Dan selagi kita melakukannya, mari kita bersyukur untuk para ibu yang selalu memberikan sesuatu kepada anak mereka untuk diberikan kepada Yesus. Yesus mengada di langit sumber makanan kita sehari-hari, mengucap syukur dan memberkati makanan itu. Lalu dia melipat gandakan roti dan ikan yang sedikit itu. Yesus adalah pemberi dan murid-muridnya adalah pembagi. Hal yang menakjubkan adalah semua orang dilayani dan dipuaskan, dan ada 12 keranjang sisa makanan, 1 untuk setiap murid.
Yesus memperhatikan hamba-hambanya dengan baik. Mujizat ini lebih dari sekedar tindakan belas kasihan bagi orang-orang lapar, meskipun itu penting. Ini juga merupakan tanda kemesiasan Tuhan kita dan gambaran tentang penyediaan Allah yang penuh kasih karunia bagi keselamatan manusia. Keesokan harinya, Yesus menyampaikan khotbah tentang roti hidup. Dia katakan, sebenarnya kamu makan roti yang diberikan itu, kamu akan lapar lagi. Tetapi jika engkau makan darahku dan makan dagingku dan minum darahku, engkau akan mendapatkan hidup kekal. Dan mendesak orang-orang untuk menerimanya sebagaimana mereka telah menerima roti. Namun saudara, orang-orang itu pentingin perut daripada jiwa mereka dan sama sekali tidak menyadari dampak rohani dari mujizat tersebut. Keinginan mereka adalah menjadikan Yesus raja. Wah, ada raja yang bisa melipat gandakan makanan, itu negara nggak perlu takut kelaparan lagi lah, pikir mereka begitu, agar dia dapat memberi mereka roti seumur hidup mereka. Setelah Yesus kembali ke surga, para murid pasti sering dikuatkan dengan pengingat mujizat ini. Hal ini mengajarkan kita untuk berbelas kasih, memandang masalah sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk bekerja, dan memberikan semua yang kita miliki kepadanya, serta percaya bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Jika kita melakukan semua yang kita bisa, Dia akan turun tangan dan mengerjakan sisanya. Biarkanlah janji-janji Tuhan bersinar atas masalah-masalahmu, dan itu adalah nasihat yang baik untuk kita. Hal yang ketiga yang Tuhan Yesus lakukan adalah mengajar, saudara. Bukan mengajar kamu harus gini, kamu harus gini. Bukan mengajar teologi, saudara. Mengajar sebenarnya kamu kenal nggak Allah itu. Karena itu maka itu di dalam Lukas 9:18-36, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia akan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu kepada orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaian menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang berdiri di dekatnya. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, Saudara, di surga itu nggak perlu happy-happy gini-gini ya. Tinggal dalam kemuliaan Tuhan Yesus saja dia, murid-muridnya katakan ini, Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari awan itu dan berkata, Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia.
Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Saudara, hal yang ketiga yang Yesus lakukan adalah mengajar, saudara. Ya, mengajar apa? Mengajar bahwa hanya Dia adalah Mesias, dan hanya dengan Dia manusia bisa diselamatkan, dan dikasih buktinya di Gunung Transfigurasi. Ya. Dalam Injil Lukas, memberi makan 5.000 orang menandai akhir apa yang disebut dengan pelayanan besar di Galilea. Oke. Yesus kemudian memulai perjalanannya ke Yerusalem. Ini akan menjadi waktu yang untuk beristirahat sejenak bersama murid-muridnya selagi ia mempersiapkan mereka untuk apa yang terjadi. Pengajaran, ya. Ada paralel antara kisah ini dan kisah para rasul tentang perjalanan terakhir Paulus ke Yerusalem. Dalam kedua kitab tersebut kita menemukan kisah dua kota. Dalam Lukas dari Nazaret ke Yerusalem, dan dalam kisah para rasul dari Yerusalem ke Roma. Di bagian ini Anda melihat Yesus mengajarkan 3 pelajaran dasar tentang pribadinya, pengorbanannya, dan kerajaannya. Oke, ini ada kekristenan, saudara. Pribadi Yesus, pengorbanan Yesus, dan kerajaan Yesus. Bukannya apa yang harus kita lakukan, kita harus memberi ini, bukan. Kita ini adalah pelajaran dasar yang paling penting di dalam kekristenan. Siapa Yesus? Apa pengorbanannya? Dan kerajaannya di mana? Ya. Pertama adalah pribadinya. Jika kita bertanya kepada teman-teman kita apa yang orang lain katakan tentang kita, itu jelas-jelas bukti kesombongan. Tetapi tidak demikian halnya dengan Yesus Kristus. Orang-orang sebaiknya mengenal Dia, karena apa yang kita pikirkan tentang Yesus merupakan takdir kekal kita. Mustahil untuk salah tentang Yesus tapi benar di hadapan Allah. Yesus telah berdoa semalaman sebelum memilih murid-muridnya, dan sekarang ia berdoa sebelum meminta pengakuan iman mereka secara pribadi. Ya saudara, jika ada pendeta yang ngomong bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus itu lebih rendah dari Bapa, Yesus itu, saudara jangan percaya, itu sesat, dan itu harganya itu jiwa Anda, saudara. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, Yesus adalah kekal. Ya, orang banyak boleh memiliki pendapat mereka sendiri, tetapi murid-muridnya harus memiliki keyakinan. Petrus adalah juru bicara bagi kelompok itu dan memberikan kesaksian yang jelas tentang keilahian Yesus Kristus. Ini adalah kedua kalinya ia mengakui Kristus di depan umum. Kecuali Yudas, seluruh 12 murid beriman kepada Yesus Kristus. Yesus memerintahkan mereka, kata ini adalah perintah dari otoritas militer, ya, untuk tidak menyebarkan kebenaran ini secara terbuka. Ya, pertama-tama pesan tentang kemesiasan tidak dapat dipisahkan dari fakta kematian dan kebangkitannya. Dan sekarang itu dia lagi ngajarin ke murid-muridnya. Kalau itu kebuka, saudara, ya lebih cepat dia nggak ada waktu lagi untuk ngajar murid-muridnya. Pasti orang-orang udah benci sama dia. Siapa kamu? Kamu mengatakan kamu itu Allah. Kamu itu sebenarnya di dalam orang-orang yang mengatakan ini adalah setan, saudara, ya. Mereka kesulitan memahami pelajaran baru ini, dan baru-baru memahaminya setelah Yesus dibangkitkan dari kematian. Jadi jika orang-orang Yahudi memandang Yesus terutama sebagai penyembuh dan calon penyelamat, jika para rasul mulai memberitakan bahwa ia adalah Mesias, hal itu akan menyebabkan pemberontakan rakyat melawan Roma. Ya, kedua, pengorbanannya. Yesus telah memberikan petunjuk tentang kematiannya sebagai korban. Tetapi sekarang ia mulai mengajarkan kebenaran ini dengan jelas kepada murid-muridnya. Yohanes Pembaptis telah memperkenalkannya sebagai anak domba Allah. Dan Yesus telah menubuatkan kehancuran bait Allah dengan tubuhnya. Dan ketika ia membandingkan dirinya dengan ular di padang gurun dan Yunus, Yesus sedang membuat pernyataan tentang penderitaan dan kematiannya. Ini adalah pernyataan pertama dari 3 pernyataan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas tentang kedatangan di Yerusalem. Ya, anak domba Allah harus disalib, menderita disalib, dikuburkan, dan bangkit kembali pada hari ketiga. Ya udah jelas itu kedua belas murid nggak mengerti. Sebagian karena ketidakpercayaan dan ketidakdewasaan mereka.
dan sebagian lagi karena hal itu disembunyikan dari mereka oleh Allah. Yesus mengajar mereka ketika mereka mampu menerima kebenaran. Pastilah mereka terkejut mendengar bahwa para pemimpin agama mereka sendiri akan membunuh guru mereka. Tetapi Yesus tidak berhenti dalam pengumuman pribadi tentang kematian sendiri. Ia juga membuat pernyataan publik tentang salib bagi setiap murid. Dalam Injilnya, Matius memberitahu kita bahwa hal ini diperlukan karena keinginan Petrus untuk melindungi Yesus dari penderitaan. Ingatlah bahwa Yesus sedang berbicara tentang pemuritan, bukan tentang anak. Kita diselamatkan dari dosa bukan karena kita memikul salib dan mengikuti Yesus, melainkan karena kita percaya kepada Juru Selamat yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Setelah kita menjadi anak-anak Allah, barulah kita menjadi murid. Saudara, kata yang paling dekat dengan murid adalah murid magang. Seorang murid lebih dari sekadar siswa yang belajar melalui ceramah dan buku. Ini adalah orang yang belajar dengan hidup dan bekerja sama dengan gurunya dalam pengalaman langsung setiap hari. Saudara, terlalu banyak orang Kristen yang puas menjadi pendengar yang memperoleh banyak pengetahuan tetapi tidak pernah mempraktekkan pengetahuan itu. Di dunia Romawi, salib itu adalah simbol rasa malu, rasa bersalah, penderitaan dan penolakan. Tidak ada cara mati yang lebih hina. Penyaliban tidak disebutkan dalam percakapan sopan dan orang-orang tidak akan berpikir untuk mengenakan salib. Ya saudara, sebagaimana kita tidak akan berpikir untuk mengenakan kursi listrik emas atau perak. Yesus menetapkan persyaratan yang ketat untuk menjadi murid. Pertama-tama kita harus berkata tidak kepada diri kita sendiri. Bukan hanya pada kesenangan atau harta benda, tapi ego kita saudara. Tetapi kepada diri sendiri, lalu memikul salib kita dan mengikuti Kristus setiap hari. Ini berarti kita diidentifikasikan dengannya dalam penyerahan diri, penderitaan, dan pengorbanan. Anda tidak dapat menyalibkan diri sendiri. Anda hanya dapat menyerahkan tubuh Anda dan membiarkan Allah mengerjakan sisanya. Ini aku Tuhan, pakailah sesuai dengan kemuliaan-Mu. Tentu saja kehidupan seperti ini tampak bodoh bagi dunia. David, goblok banget sih. Kamu bisa ada waktu untuk cari duit. Kenapa kamu urusannya urusan Alkitab ya? Tapi bagi saya nggak bodoh, saudara. Ya, tetapi bagi orang Kristen ini adalah hikmat. Menyelamatkan hidup berarti kehilangannya. Bagaimana Anda bisa dapatkan kembali? Tetapi menyerahkan hidup kepada Kristus berarti menyelamatkannya dan menjalani sepenuhnya. Jika seseorang memiliki seluruh dunia, aduh saudara, itu masih miskin saudara. Dan untuk membeli kehidupan yang hilang, miskin saudara. Pemuritan adalah disiplin harian. Kita mengikuti Yesus selangkah demi selangkah, sehari demi sehari. Motivasi kita seharusnya untuk memuliakan Yesus Kristus. Siapa yang malu untuk berbicara tentang Yesus Kristus tidak akan pernah memikul salib dan mengikutinya. Tetapi jika kita malu akan dia sekarang, dia akan malu ketika dia datang kembali. Dan kita akan malu di hadapannya. Itu adalah pengorbanannya. Siapa Yesus? Pengorbanannya dan kerajaannya. Sejauh catatan Injil, transfigurasi adalah satu-satunya peristiwa selama pelayanan Yesus di bumi ketika ia menyatakan kemuliaan pribadinya. Lukas tidak menggunakan kata transfigurasi, tetapi ia menggambarkan peristiwa yang sama. Kata itu berarti perubahan penampilan yang berasal dari dalam. Dan dari situlah kita mendapatkan kata metamorfo dalam bahasa Inggris. Metamorfo dalam bahasa Yunani dan metamorfosis dalam bahasa Inggris. Apa alasan di balik peristiwa ini? Salah satunya peristiwa ini merupakan petrai persetujuan Allah atas pengakuan iman Petrus bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, biar imannya kuat. Waktu Yesus dibunuh dia gak usah takut kan Yesus adalah anak Allah. Peristiwa ini juga merupakan cara Bapa untuk menguatkan anak ketika ia menuju ke Yerusalem. Bapa telah berfirman pada saat pembaptisan dan berfirman lagi pada minggu terakhir pelayanan anak di bumi. Di balik penderitaan di kayu salib akan ada kemuliaan tahta, sebuah pelajaran yang ditekankan Petrus dalam 1 Petrus, saudara. Kata-kata Tuhan kita sendiri dalam Lukas 9:7 menunjukkan bahwa peristiwa itu merupakan demonstrasi, pernyataan dari kerajaan Allah yang dijanjikan. Inilah kerajaanku. Ya, itu adalah
pengajaran untuk murid-muridnya. Hal ini tampaknya logis karena para murid bingung tentang kerajaan itu karena perkataan Yesus tentang salib. Ya, kita tidak boleh menghakimi terlalu keras bagi para rasul yang ngerti, karena para nabi pun bingung, saudara. Ya, kita orang itu udah dibukakan, jadi kita orang harus bersyukur. Para rasul dan nabi masih bingung, saudara. Ya, Yesus meyakinkan mereka bahwa nubuat-nubuat perjanjian lama akan digenapi, tetapi pertama-tama dia harus menderita sebelum dia masuk dalam kemuliaannya. Namun ada pelajaran praktis di sini, karena kita juga mengalami transfigurasi rohani saat kita berjalan bersama Tuhan. Ya, Roma 12 ayat 1-2 dan 2 Korintus 3 ayat 18 memberitahu kita caranya. Apa? Berserah. Tuhan, inilah tubuhku, pakailah untuk kemuliaanku. Inilah pikiranku, pakailah untuk kemuliaanmu. Kehendakku, biarlah kehendakku adalah kehendakmu. Ya, saat kita menyerahkan tubuh, pikiran, kehendak, Tuhan mengubah kita dari dalam agar kita beda sama dunia. Saat kita memandang firman-Nya, kita diubah rupa oleh Roh Kudus dari kemuliaan kepada pemuliaan. Nama teologis untuk pengalaman ini adalah proses sanctification atau pengudusan. Proses di mana kita akan lebih serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang merupakan tujuan Bapa bagi setiap orang Kristen. Perhatikan bahwa Tuhan kita sekali lagi berdoa yang menunjukkan bahwa doa adalah salah satu kunci untuk menuju kehidupan yang diubahkan. Petrus, Yakobus, dan Yohanes telah menemani Yesus ketika dia membangkitkan putri Yairus dari kematian. Dan mereka menemani ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ketiga peristiwa ini mengingat saya pada Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal dia. Transfigurasi, ya. Dan kuasa kebangkitan, membangkitkan putri Yairus. Dan persekutuan dalam penderitaan itu di Taman Getsemani. Oke. Nah, tiga peristiwa itu menggambarkan cara kita untuk mengenal Yesus Kristus. Nah, karena itu di dalam pendalaman Alkitab itu penting, saudara. Ya, bukan hanya wah, jadi orang Kristus harus begini, bukan, saudara. Ya, ini mungkin merupakan konferensi Alkitab terbesar yang pernah diadakan di bumi. Bahkan terlepas dari kemuliaan agung yang menyertainya, di sini Anda telah tentu memiliki pembicara-pembicara terhebat. Musa tentang hukum Taurat, Elia para nabi, dan Yesus yang datang untuk mengenapi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan sementara semuanya ini terjadi, ketiga murid yang istimewa itu sedang tidur. Saran Petrus mengingatkan kita pada hari raya Pondok Daun Yahudi di dalam Alkitab yang dikaitkan dengan kerajaan yang akan datang. Petrus ingin Yesus tetap berpegang pada kemuliaan tanpa penderitaan, tetapi itu bukan rencana Allah. Bapa menginterupsi Petrus dengan membandingkan pemandangan itu di dalam awan kemuliaan dan berbicara dari awan itu, saudara. Kata-kata yang menggetarkan dari surga ini mengingat kita pada Ulangan 18 ayat 15, Mazmur 2 ayat 7, Yesaya 42 ayat 1. Ketika awan itu lenyap, Elia dan Musa pun lenyap. Jadi bukan hukum Taurat, bukan kitab para nabi, tetapi Yesus Kristus yang tersisa. Ya, jadi jangan kembali lagi ke sana. Mereka itu hanya mengajarkan kita bahwa segala sesuatu yang ada di perjanjian lama itu Yesus telah menggenapinya. Seindah apapun pengalaman-pengalaman ini, semuanya itu bukan dasar bagi kehidupan Kristen yang konsisten. Hal itu hanya dapat terjadi melalui firman Tuhan. Pengalaman datang dan pergi, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Ingatan kita akan pengalaman masa lalu akan memudar, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Semakin jauh kita dari peristiwa-peristiwa ini, semakin kecil dampaknya terhadap hidup kita. Itulah sebabnya Bapa berkata, dengarkanlah dia. Dengarkanlah firman Tuhan. Transfigurasi pribadi kita berasal dari pembaharuan batin kita. Dan itu berasal dari firman Tuhan, saudara. Ya. Bagian keempat, saudara. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung, datanglah orang banyak berbondong-bondong memenuhi Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa.
Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di dalam kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Sabar saudara ya. Artinya apa? Udah diajarin gak ngerti-ngerti dan keras kepala lagi. Ketika anak itu mendekati Yesus dan setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangkannya, tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikan kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab arti tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka semua. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu, dialah yang terbesar." Hati saudara ya. Hati yang tidak keras itu. Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seseorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia adalah di pihak kamu." Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Ia mengirim beberapa utusan dulu mendahului mereka. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Wah, udah sombong ya. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku dahulu pergi menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan surga, kerajaan Allah." Jelas ya saudara, yang dikhotbahkan di gereja harusnya adalah kerajaan Allah, bukan masalah manusia saudara. Masalah manusia itu kalau kita udah kenal Yesus itu otomatis beres. Atau paling nggak kita punya hati untuk menanggung segala sesuatu yang sulit saudara. Oke saudara, bentar. Nah, pelayanan Tuhan yang keempat ya adalah bersabar. Berapa lama lagi harus tinggal di antara kamu dan bersabar terhadap kamu? Anda mungkin mengira ratapan itu datang dari seorang guru taman kanak-kanak yang terlalu banyak bekerja, atau instruktur latihan militer yang tidak sabar, tetapi itu diucapkan oleh anak Allah yang tidak berdosa. Kita cenderung lupa betapa panjang sabarnya Tuhan kita saat melayani di bumi. Panjang sabar itu mampu melewati sesuatu yang tidak mengenakan. Kadang murid-muridnya itu gaplek ya dengan dalam waktu yang panjang, itu namanya panjang sabar. Terutama dengan murid-muridnya sendiri. Ketika Anda menganalisis sebagian dari Injil Lukas ini, Anda dapat lebih memahami mengapa Yesus mengucapkan kata-kata itu.
Ia berduka atas kegagalan para pengikutnya. Ia telah memberikan kuasa kepada berasulnya atas setan, tetapi mereka terlalu lemah untuk mengusir setan. Dengan memberi makan 5.000 orang, Yesus memberi mereka teladan belas kasihan, tetapi mereka tetap menunjukkan keegoisan dan kurangnya kasih. Ia mengajarkan dengan jelas apa arti mengikutinya, tetapi para sukarelawan ternyata murid-murid yang mengutamakan diriku terlebih dahulu. Tidak heran ia berduka. Kenapa begitu? Kekurangan kuasa, saudara. Kita tidak berani tinggal di puncak gunung mulia ketika ada pertempuran yang harus dihadapi di lembah bawah. Di sini ada anak tunggal lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan terlebih lagi karena murid-muridnya sendiri telah gagal. Mereka memiliki kuasa dan otoritas, tetapi mengapa mereka tidak berhasil? Mengapa? Ketika Anda mempelajari ketiga laporan tersebut, ya, dari Lukas, dari Matius, dan dari Markus, kita gabung jadi satu. Anda akan menemukan apa yang kurang dalam hidup mereka. Pertama, dalam daftar iman, mereka adalah bagian dari generasi yang tidak percaya dan kehilangan keyakinan yang mereka butuhkan untuk menggunakan kuasa mereka. Mereka tidak berdoa, ya. Mereka juga tidak puasa, yang menunjukkan bahwa ke-9 orang itu telah membiarkan disiplin ibadah mereka terkikis selama ketidakhadiran Tuhan yang singkat. Apapun karunia rohani yang mungkin kita miliki, penggunanya tidak pernah otomatis. Ya, Anda harus berdoa, Anda harus tekun, ya. Iblis mencoba melempar lagi, istilah gulat dalam bahasa Yunani, bergulat dengan murid-muridnya. Tetapi Yesus menegur setan itu dan mencoba mengusirnya. Tuhan Yesus yang penuh kasih mengembalikan anak-anak itu kepada ayahnya dan kemudian memanggil ke-12 muridnya untuk pelajaran lain tentang salib. Lagi pula di kayu saliblah Yesus akan memberikan pukulan terakhir kepada setan. Ya, saudara, setan telah mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk membunuh anak Allah di dalam kayu salib. Tapi dengan membunuh anak Allah, setan pun dibunuh dan mengalami kekalahan yang telak. Ya, selain kurangnya kuasa, kekurangan kasih. Para murid tidak memiliki kasih yang besar satu sama lain, atau mereka tidak akan berdebat tentang siapa yang terbesar. Mungkin perdebatan ini dimulai karena iri hati. 3 murid pernah bersama Yesus di atas bukit, atau karena kesombongan, 9 murid lainnya gagal mengusir setan. Selain itu, tepat sebelum ini Yesus telah membayar bea al-bait Allah yang dibayarkan Petrus dan mungkin hal ini menimbulkan iri hati. Dalam kerajaannya, contoh kebesaran adalah seorang anak kecil, tidak berdaya, bergantung, tanpa status, dan hidup dengan iman. Satu-satunya hal yang lebih buruk daripada anak yang mencoba bertindak seperti orang dewasa adalah orang dewasa yang bertindak seperti anak kecil. Ada perbedaan besar antara bersikap kekanak-kanakan dan pura-pura menjadi anak-anak. Mereka juga menunjukkan kurangnya kasih kepada orang percaya di luar kelompok mereka sendiri. Ya, orang Samaria itu ya. Mau nggak Tuhan kalau saya kirimkan api ke dalam itu? Karena mereka menolak Yesus. Nah, inilah yang kita harapin dari seorang anak guru, ya. Yakobus, Yohanes, dan Andreas. Mungkin Yohanes mencoba membuat Yesus terkesan dengan semangatnya melindungi namanya. Tetapi Tuhan tidak terkesan. Orang percaya yang berpikir bahwa kelompok mereka adalah satu-satu kelompok yang diakui dan diberkati Allah akan terkejut ketika mereka sampai di surga. Para rasul juga tidak mengasihi musuh-musuh mereka. Yakobus dan Yohanes telah melihat Nabi Elia di gunung, jadi mereka pikir mereka mungkin akan menirunya dan memanggil api turun dari langit. Ya, orang Samaria dan orang Yahudi telah bermusuhan selama berabad-abad. Jadi wajar saja jika desa ini menolak Yesus saat ia menuju Yerusalem. Yesus menegur semangat dendam mereka dan pergi ke desa lain. Kemudian Samaria akan dijangkau dengan Injil. Selain kurangnya kuasa dan kurangnya kasih, kurangnya disiplin. 3 orang bisa saja menjadi murid, tetapi mereka tidak memenuhi persyaratan yang Yesus tetapkan. Orang pertama adalah seorang ahli Taurat yang dengan sukarela pergi sampai ia mendengar harganya. Ia harus menyangkal dirinya. Rupanya ia terbiasa di rumah yang nyaman, nggak mau susah. Orang kedua yang dipanggil Yesus sungguh suatu kehormatan, tetapi ia ditolak karena ia tidak mau memikul salib dan mati bagi dirinya sendiri.
Ia mengkhawatirkan pemakaman orang lain, padahal seharusnya ia merencanakan pemakamannya sendiri. Di sini Yesus tidak menganjurkan kita untuk tidak menghormati orang tua kita, tetapi hanya agar kita tidak membiarkan kasih kita kepada keluarga melemahkanlah kasih kita kepada Tuhan. Kita harus mengasihi Kristus sebagaimana rupa sehingga kasih kita kepada keluarga akan tampak seperti kebencian jika dibandingkan. Ya. Orang ketiga juga menawarkan diri, tapi ia tidak dapat mengikuti Kristus karena ia melihat ke belakang, bukan ke depan. Tidak ada salah dengan perpisahan yang penuh kasih, tetapi jika itu menghalangi ketaatan, itu menjadi dosa. Yesus melihat bahwa hati orang ini tidak sepenuhnya bersamanya. Ia akan membajak, tetapi ia masih melihat ke belakang. Tidak heran saudara, jumlah pekerja sedikit. Sebagai penutup, tampaknya apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak tidak banyak membantu mereka. Mereka kekurangan kuasa, kasih, dan disiplin, dan mereka mendukakan hatinya. Jika kita saat ini kekurangan hal-hal rohani yang hakiki, kita tidak akan pernah benar-benar bisa menjadi muridnya. Tetapi hal-hal tersebut tersedia bagi kita dari Tuhan. Sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban atau disiplin, saudara. Jadi kita harus disiplin, doa, Bible study, kasih kita juga harus disiplin, ya. Maka kita akan memiliki kuasa, tetapi kuasa yang dari Yesus sendiri. Saudara, apakah kita merupakan sukacita bagi Yesus Kristus, ataukah kita justru menghancurkan hatinya? Ya, Tuhan Yesus telah memberikan kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk amanat kita, untuk pengutusan kita. Marilah kita lakukan seperti apa yang Yesus lakukan, walaupun kita belum sempurna, tapi saat kita memberikan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan Yesus, kita memberikan pikiran, perasaan, dan kehendak kita pada Tuhan Yesus akan mengerjakan sisanya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan lanjutkan tentang apa yang dilakukan orang Kristen di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri Bible Study malam hari ini. Yuk kita satu dalam doa. Kenakan satu pujian deh. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bukti penuh kemuliaan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bukti penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, yang bersyukur buat malam hari ini, pengajaran malam hari ini, membuat kami mengerti betapa besar kasih-Mu bagi kami semuanya. Engkau yang Allah, Tuhan, yang ajaib, yang rela menderita bahkan mati bagi kami semuanya, Tuhan, agar kami beroleh kehidupan. Engkau yang bersabar menghadapi setiap kami yang kadang tidak taat kepada Engkau, tapi Engkau masih bersabar terhadap kami, ya Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, Kau Tuhan yang setia atas setiap kami semuanya. Terima kasih buat pengajaran malam hari ini. Kami boleh bersabar dengan satu dengan yang lain. Kiranya dalam pelayanan kami melihat kebesaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih berkati hamba-Mu, Pastor Rapicang yang mengajar buat kami semuanya. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini pengurapan yang luar biasa daripada Roh Kudus mengalir. Berkati hamba-Mu dalam pekerjaannya, berkati hamba-Mu dalam rumah tangga, berkati hamba-Mu dalam pelayanannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya, kami yang ada dalam kelas Bible Study malam hari ini, berkat kekuatan, ya kesehatan, hikmat, pengertian daripada Roh Kudus mengalir bagi kami semuanya. Kiranya Tuhan juga memakai setiap kami sebagai penyalur-penyalur berita keselamatan itu bagi orang-orang yang belum pernah mendengarnya, bagi orang-orang yang mau diselamatkan. Tuhan, pakai setiap kami semuanya, pakai kehidupan kami, pakai mulut lidah bibir kami, pakai harta kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya malam hari ini kami tetap kuat, kami sehat, semua oleh berkat anugerah Tuhan, sehingga esok hari kami bisa melihat hari yang baru, melihat berkat yang baru, melihat mukjizat yang baru dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri Bible Study malam hari ini. Kami mau menerima berkat yang daripada Engkau. Ya, mari angkat tangan kita. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga tubuh, jiwa, dan roh terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan kita kedua kalinya. Dan dari sekarang sampai selama-lamanya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin.